Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ulfi SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, dan Ibu Dr. Widya Intansari SMM, selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rodatul Jannah, mahasiswa Prodi Manajemen Program Sarjana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk menjaga kinerja keuangan yang optimal guna menjamin kelangsungan hidup usahanya. Salah satu tolak ukur kinerja keuangan adalah return on asset yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Dua rasio yang turut mempengaruhi return on asset adalah current ratio sebagai indikator likuiditas dan debt to asset ratio sebagai indikator struktur permodalan. Melalui analisis current ratio dan debt to asset ratio, perusahaan dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangannya serta menentukan strategi untuk mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengevaluasi kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk selama periode 2015 sampai 2024 untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta memberi dasar untuk strategi manajerial dan pengambilan keputusan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri R. Sampurnaningsi dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap kinerja keuangan PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 sampai 2020 menyatakan bahwa secara parsial current ratio berpengaruh positif terhadap return on asset, sedangkan debt to asset ratio berpengaruh negatif terhadap return on asset. Dari hasil uji simultan menunjukkan bahwa current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh secara simultan terhadap return on asset. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh current ratio dan debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset, apakah current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh secara simultan terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Landasan teori dalam penelitian ini adalah current ratio. Menurut Kazmir, current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus current ratio adalah current ratio sama dengan current asset dibagi current liability dikali 100%. Debt to asset ratio. Menurut Kazmir 2021 menyatakan bahwa rasio total utang terhadap aset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dan total aset. Rumus debt to asset ratio adalah total utang dibagi total aset dikali 100%. Return on asset. Menurut Harry 2020, return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Menurut Kazmir 2021, rumus yang digunakan untuk menghitung return on asset adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Kerangka berpikir. Hal satu menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara current ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. HA2 juga menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2014 sampai 2015. HL3 menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara current ratio dan debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk tahun 2015 sampai 2024. Metode penelitian. Jenis penelitian
pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi di www.sampurnaago.com. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang berupa neraca dan laporan laba rugi yang diterbitkan PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2015 sampai 2024. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya adalah uji analisis deduktif. Lalu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikorelativitas, uji heterokedasitas, dan uji autoklarasi. Lalu dilanjutkan dengan uji analisis kuantitatif yang terdiri dari analisis regresi linear berganda dan uji koefisien determinasi. Lalu terakhir dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari uji T atau uji parsial dan uji F atau uji simultan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel hasil uji normalitas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,655 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian heterokedasitas, bahwa nilai signifikan current ratio sebesar 0,082 dan debt to asset ratio sebesar 0,514, maka dapat disimpulkan nilai signifikan kedua variabel tersebut lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji T atau hasil uji parsial, variabel X1 atau current ratio mendapatkan nilai T hitung sebesar 2,026 dan T table sebesar 2,306, yang berarti T hitung lebih kecil daripada T table. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2024, current ratio tidak berpengaruh signifikan pada return on asset PT Sampurna Agro Tbk. Variabel X2 atau debt to asset ratio mendapatkan nilai T hitung sebesar min 0,687 dan T table 2,306, yang berarti T hitung lebih kecil daripada T table. Hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa rasio hutang juga tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk dari tahun 2015 sampai 2024. Berdasarkan hasil output uji F atau uji simultan, diketahui pada tabel tersebut nilai SIG adalah 0,032, nilai F hitung adalah 5,882, nilai F tabel adalah 4,74, yang berarti nilai F hitung lebih besar daripada F table. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel current ratio dan debt to asset ratio terhadap variabel return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode tahun 2015 sampai 2024. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, secara parsial, variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Secara parsial, variabel debt to asset ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Secara simultan, variabel current ratio dan debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk periode 2015 sampai 2024. Saran dalam penelitian ini adalah, untuk manajemen PT Sampurna Agro Tbk diharapkan agar fokus pada pengelolaan likuiditas yang lebih baik untuk meningkatkan current ratio dan melakukan evaluasi terhadap struktur modal untuk memastikan penggunaan hutang tidak terlalu tinggi dan untuk memperbaiki debt to asset ratio dan mengurangi risiko finansial. Bagi para investor disarankan untuk dapat memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam rasio keuangan lainnya selain yang dapat mempengaruhi return on asset perusahaan agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memperhatikan kembali terhadap pengamatan dan variabel lain di dalam penelitian ini agar dapat hasil penelitian yang diharapkan. Demikian presentasi hasil dari penelitian saya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.